Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, bertemu lagi dengan saya hari ini di kelas matematika tingkat lanjut. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sebelum saya atau kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita lihat dulu kondisi kelasnya sudah bersih atau belum. Silakan dicek di bawah meja, kemudian di kolong mejanya, ya. Oke. Kalau ada sampah, boleh dipungut dulu dan diusahakan kelasnya kita rapihkan dulu. Agar apa? Agar kondisi belajar kita aman dan nyaman. Oke, sudah? Baik. Setelah kondisi kelasnya bersih, saya akan mengecek dulu kehadiran kalian seperti biasa ya. Kira-kira ada tidak teman kalian yang hari ini tidak masuk? Ada. Berapa orang hari ini yang tidak masuk? 4. Oke, saya absen dulu ya. Seperti biasa, kalau seandainya ibu bilang nama kalian atau sebutnya nama kalian, kalian ucapkan satu kata untuk mewakili perasaan kalian hari ini, ya. Tanggal berapa hari ini? 28. Hari apa ya kalau tanggal 28 ini? Ya, tanggal 28 itu diperingati sebagai hari Sumpah Pemuda. Oke, kita mulai. Adelia senang. Adelia senang, Masya Allah. Alia semangat. Alia semangat, hebat. Alinda hadir. Altavia bahagia. Sip. Andara Nyaman, Bu. nyaman, Masya Allah. Cinta senang. Sophie biasa aja. Tasya damai, Masya Allah. Mudah-mudahan selama 90 menit ke depan kita bisa belajar dengan happy ya. Pastinya, Bu. Iya, oke. Sekarang sebelum kita memulai pelajaran ini, Ibu akan mengajak kalian untuk relaksasi sebentar saja. Silakan, tidak ada kegiatan apapun, ya. Boleh semua tangannya di atas meja, ya. Kemudian silakan kalian menutup mata, ya. Kita akan memulai untuk menarik nafas. Silakan tarik nafas 3 kali, kemudian hembuskan. Kenapa Nuzulia? Oke, silakan kita mulai relaksasi. Tarik nafasnya, hembuskan. Tarik nafasnya sambil kalian kondisikan perasaan kalian hari ini ya. Biar apa? Biar kondisinya nyaman dan enakeun ya. Oke. Sudah? Nah, sudah siap untuk belajar? Oke. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai determinan dan inverse matriks 2 kali 2. Sebelum materi ini, minggu lalu kita sudah membahas mengenai operasi hitung pada matriks ya. Ada yang masih ingat operasi hitung pada matriks itu apa aja? Ada kali, ada penjumlahan, ada juga pengurangan. Nah, sebelum kita membahas apa saja sih yang akan kita pelajari di determinan dan inverse, ya, Ibu akan memberikan atau memberitahu dulu tujuan kita belajar ini tuh untuk apa sih? Yang pertama, sudah pasti untuk mengetahui bagaimana menentukan determinan pada inverse 2 kali 2. Kemudian ada menentukan inverse pada matriks
Ya, berordo 2 kali 2. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep matriks. Oke? Ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Tidak? Cukup? Oke. Manfaatnya. Nah, untuk manfaat pembelajaran kali ini, tadi ya salah satunya sudah Ibu bilang, kalau salah satu manfaat dari pembelajaran determinan dan inverse ini, salah satunya tadi, untuk menentukan atau menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi atau yang dapat diselesaikan dengan determinan dan inverse pada matriks. Kira-kira di bawah tidak buku paketnya? Silahkan dibuka buku paketnya. Sebelum kita mengenal lebih jauh dari determinan dan inverse ini, ya, kita akan coba menonton dulu sebuah video yang akan lebih menumbuhkan rasa ingin tahu kalian terhadap sebuah determinan dan matriks. Nah, ini ada videonya, kelihatan? Silakan kalian amati. Ada Lala dan Dodo di sini ya. Oke. Dari video tadi, kira-kira apa informasi yang didapat? Harga satu gayung. Harganya berapa? 45.000. Kemudian Lala beli dua satu gayung. Harganya berapa katanya? 35 apa 31? 31 karena tadi ada kata-kata seperti ini ya. Ya, Lala memberikan uang sebesar 35.000. Ya, kemudian dikembalikan sebanyak 4.000 rupiah. Berarti total belanjaan Lala adalah sebesar 31.000. Kira-kira kalau misalnya kalian menemukan permasalahan seperti ini, apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Ya, berapa sih harga satu buah gayung dan satu buah sapu, gitu kan? Kemudian apa yang akan kalian lakukan untuk menentukan atau untuk mencari harga-harga ini? Nanya langsung kan ke tokonya? Tapi kan kalau tokonya jauh nggak mungkin ya. Nah, ini bisa kalian selesaikan dengan menggunakan konsep matriks ya, dengan cara menentukan determinan dan inverse. Oke. Untuk lebih mengenal lagi determinan dan inverse, kan kalian sudah Ibu buat kelompok ya di minggu lalu berdasarkan asesmen diagnostik. Nah, sekarang Ibu akan memberikan LKPD untuk kalian diskusikan. Siap tidak? Siap. Oke, kelompoknya terdiri dari berapa orang? Masih ingat tidak? 6 orang ya. Cuma mungkin dari beberapa kelompok ada yang lengkap 6 orang, ada juga yang tidak lengkap. Ya, coba kelompok 1 mana kelompok 1? Lengkap tidak anggotanya? Lengkap. Kelompok 2? Berapa orang yang tidak ada? 2 orang. Siapa tadi kelompok yang tidak ada? Denny dan Indri. Sip. Kelompok 3 mana? Kelompok 3, ada yang tidak lengkap? Ada. Siapa? Dia. Kelompok 4, lengkap tidak? Tidak. Berapa orang yang tidak hadir? 1. Siapa? Kaisha. Kelompok 5,
Oke, setelah semuanya bergabung dengan kelompok masing-masing, nah kita akan coba berkonsentrasi dulu ya dengan cara yel-yel ya. Oke, kita akan coba konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sekali lagi, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sip, ternyata kalian sudah berkonsentrasi dan sangat semangat sekali hari ini. Oke, Ibu akan bagikan KPD-nya dan silakan nanti kalian berdiskusi dengan teman-teman satu kelompok untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam KPD. Sama-sama. Oke. Sip. Sama-sama. Dan yang terakhir, kelompok Azril. Sebelum kalian memulai mengisi LKPD, kita akan lihat dulu beberapa materi yang akan ditayangkan di depan. Ya. Nah, ini tadi ya, ini adalah sebuah manfaat ya, manfaat pembelajarannya. Salah satu manfaat pembelajaran dari determinan dan inverse matrix. Nah, salah satunya adalah membantu menyelesaikan masalah ekonomi yang memiliki banyak variabel. Yang tadi dihubungkan dengan video yang sudah kalian tonton tadi, menentukan harga satu buah sapu dan satu buah gayung. Ya, kemudian tadi ini sudah kita tonton. Nah, ini adalah pembagian kelompoknya. Sudah sesuai ya kelompoknya? Oke. Nah, ini adalah penyelesaian dari video yang tadi. Jadi kita misalkan dulu ya, sapu itu sebagai variabel X dan gayungnya sebagai variabel Y. Kemudian dibuat dulu model matematikanya ya, atau dibuat jadi persamaan linier dua variabel. Nah, di sini Lala membeli 2X tambah Y, harganya adalah 31.000, dan Dodo membeli 2X tambah 3Y, harganya adalah 45.000. Yang jadi pertanyaan, berapa harga satu buah sapu dan satu buah gayung? Nah, ini kita buat dulu matriksnya. Yang tadi ya, dari 2X tambah Y dan 2X tambah 3Y, hasil matriksnya menjadi seperti ini. Tinggal kita hilangkan beberapa variabelnya ya. Maka jadi sebuah matriks. Kemudian, nah ini adalah menentukan determinan ya. 2 kali 3 dikurangi 1 kali 2 hasilnya 4. Kemudian di sebelah sini adalah menentukan harganya. Ya. Nah, harganya hasilnya adalah 12.000 dan 7.000. Gimana cara menentukannya? Ya. Nah, dengan cara determinan dan inverse matrix yang akan kita pelajari hari ini. Nih, ini adalah pengertian dari sebuah determinan. Jadi determinan adalah suatu konstanta yang dimiliki oleh matriks persegi. Ingat ya, determinan itu hanya berlaku pada matriks persegi. Masih ingat tidak? Matriks persegi itu pengertiannya apa? Baris dan kolomnya sama. Ya, jumlah baris dan kolomnya sama. Ya. Nah, kemudian digunakan untuk mencari inverse atau kebalikan matriks. Nah, inverse itu artinya adalah kebalikan dari sebuah matriks. Ya, determinan matriks juga digunakan untuk mencari solusi sistem persamaan linier. Determinan matriks A dituliskan sebagai, boleh ditulis sebagai det A atau A dalam kurung garis seperti ini. Ini adalah lambang dari sebuah determinan. Kemudian, nah bagaimana cara untuk menentukan determinan pada matriks berordo 2 kali 2? Nah, di sini misalkan A adalah sebuah matriks berordo 2 kali 2. Nah, ini adalah elemennya, ada A, B, C, dan D. Maka untuk menentukan determinannya adalah diagonal utama, hasil perkalian diagonal utama yaitu A kali D, dikurangi dengan diagonal pendampingnya yaitu B kali C.
Itu untuk menentukan determinan, ya. Nah, ini untuk menentukan inverse. Jadi kalau misalnya kalian melihat lambang A pangkat min 1 seperti ini artinya tanda inverse. Jadi untuk menentukan inverse adalah 1 sama dengan 1 per determinan A dikali dengan A join A-nya. Ya, dari bentuk sederhana 2/12 atau 1/12 kali 2. Hasilnya adalah 1/6. Kemudian ini juga sama, hasil dari negatif 4/12 ketika disederhanakan menjadi minus 1/3. Negatif 1 kali 1/12 hasilnya negatif 1/12. Dan 8 kali 1/12 hasilnya adalah 2/3. Udah selesai ketemu inverse-nya. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Silakan kalian lanjutkan diskusi dengan teman sekelompoknya untuk menyelesaikan LKPD-nya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh acungkan tangan dan panggil saya, ya. Untuk referensi penyelesaian, kalian boleh mencari di sumber apapun. Boleh di buku, boleh di internet, boleh di YouTube, dan sebagainya. Paham? Oke. Boleh. Apa? Tepung sama gulanya ditambahin dulu. Enggak. Ini tinggal masukin aja. Kan ini ada kue A, ini ada kue B sebagai X dan Y. Kue A butuh berapa tepung? Iya, tepungnya berarti 150. Kue B 100. Gulanya 50. 100. Sama-sama, oke. Oke. Siapa yang jago? Aku, Ibu. Masya Allah. Semua harus bareng-bareng, harus bisa semua ya. Karena nanti kita akan diskusi. Nih, ini adalah cara untuk menjawab apa yang ada di permasalahan di LKPD kalian ya. Bentuknya jadi seperti ini. Yang mau kita cari apa sih kalau di LKPD? Determinan dan inverse. Untuk menentukan berapa banyaknya kue A dan kue B yang harus diproduksi. Berarti kue A dan kue B diibaratkan sebagai X dan Y. Sudah sampai bentuk ini belum? Yang ini. Nah, berarti sekarang step keduanya. Ya. Ini disebut apa sih? Ini disebut apa sih? Ajoin mah ini. Kalau semuanya? Inverse. Ya, dikalikan dengan harga. Berarti kalau di situ bukan harga ya, tapi apa? Bahan kue atau bahan baku yang tersedia. Oke. Tapi sejauh ini, ketika kalian diberikan sebuah permasalahan seperti itu, sudah kebayang nggak sekarang gimana cara menyelesaikannya? Kalau dulu ketika dibuatkan atau dihadapkan dengan permasalahan SPLDV, ini SPLDV ya, masih ingat tidak SPLDV itu kepanjangan dari apa? Sistem.
SPL, Devi. Sistem persamaan. Linear. Dua variabel. Kalau dulu ketika dihadapkan dengan permasalahan SPL, Devi, kira-kira yang terlintas di bayangan kalian biasanya akan menggunakan apa untuk penyelesaiannya? Eliminasi, substitusi, kemudian eliminasi dan substitusi. Sekarang nambah lagi ya pengetahuannya, oh ternyata SPL Devi bisa diselesaikan dengan menggunakan determinan dan inverse matrix. Mau langsung presentasi apa kita mau ice breaking dulu? Oke, silakan berdiri keluar dari mejanya. Kita ice breaking apa ya? Enaknya? Senam. Gitu? Lambang apa ini? Ayo. Kira-kira ada yang tahu nggak tadi lambang apa? Ini kurang, sip. Ini kali, oke. Sama dengan. Ini apa? Integral. Dan ini grafik sinus dan kosinus. Oke. Sekarang kita coba lagi dengan konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Diagram utama dikurangin sama diagram A menghasilkan grup Q dan QB menghasilkan 15 Q. Berikan tepuk tangan kepada kelompok A. Ada yang mau bertanya ke kelompok A? Boleh? Cukup? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, boleh kelompok A untuk menutup presentasinya. Oke, berikan tepuk tangan lagi bagi kelompok 1. Setelah 6 kelompok maju ke depan, ya, dan memecahkan permasalahan yang ada pada LKPD, ternyata dari soal nomor pertama, ketika ada sebuah permasalahan, menentukan berapa banyak sih produksi kue yang bisa dibuat oleh Ibu Ina dengan menggunakan determinan dan fungsi inverse, ternyata didapatlah 15 kue B dan 10 kue A. Ya, kelihatan nggak sampai belakang? Nah, silakan kalian merefleksi kegiatan hari ini. Diisi secara singkat saja, ya. Tuliskan mengenai hal menarik yang kalian dapatkan di hari ini. Apa yang merupakan sesuatu yang baru bagi kalian, silakan diisi. Ya. Ya, pakai nama. Sudah? Yang sudah boleh dikumpulkan? Boleh. Yuk, siapa lagi yang sudah? Oke, LKPD-nya boleh dikumpulkan? Sip.
pertemuan hari ini sampai di sini. Kita sudah membahas banyak materi di hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat ya bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, kita ucapkan hamdalah bersama-sama setelah melalui proses pembelajaran di siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya tutup pertemuan hari ini sampai di sini. Ketemu lagi di minggu depan dengan pembahasan di bab yang baru. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.